Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang berbahagia, semoga tetap semangat belajar dan sehat selalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang dilatasi, bagian dari transformasi geometri. Dilatasi yang pertama yang kita bahas adalah dilatasi titik. Misalkan titik A koordinatnya 1,1 dengan pusat dilatasinya 0,0 dan faktor skala 2. Yang menjadi pedoman untuk dilatasi adalah yang pertama pusat dilatasi. Dalam hal ini nanti ada dua kondisi, bisa di 0,0 atau di luar 0,0. Yang kedua adalah faktor skala, berapa kali perkaliannya, karena dilatasi merupakan perkalian. Faktor skala bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, bisa juga bernilai pecahan positif maupun negatif. Misalkan titik A dengan koordinat 1,1, atau mungkin bisa kita ubah koordinatnya 1,2, akan didilatasi dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala, misalkan kita tentukan faktor skalanya 3. Apa yang menjadi perkalian ataupun dilatasi terhadap titik ini? Apakah titiknya menjadi besar atau seperti apa? Kita lihat bayangannya. Jadi titik A yang semula pada koordinat 1,2 ketika didilatasi, bayangannya terletak pada koordinat 3,6. Tadi faktor skalanya 3. Kalau kita ubah koordinat titik A, misalkan min 1,1, koordinat titik A min 1,1, faktor skala 3, pusat dilatasi 0,0, maka bayangannya min 3,3. Koordinat bayangannya min 3,3. Bisa kita lihat kaitan antara K dengan koordinat awal. Min 3 bisa diperoleh dari 3 kali min 1, dan 3 di sini juga bisa diperoleh dari 3 kali 1. Ukuran titiknya sama, hanya saja yang berbeda di sini adalah jarak dari titik dengan pusat dilatasinya. Yang semula jaraknya 1, ketika didilatasi 3, maka menjadi 3 kali jaraknya. Itu yang dimaksud dengan dilatasi ataupun perkalian terhadap titik. Misalkan K-nya bernilai negatif, apa yang terjadi? Apakah titiknya nanti bernilai negatif atau koordinatnya negatif semua? Misalkan kita ambil min negatif 2. Bisa kita perhatikan di sini, koordinat titik A min 1,1 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 2. Kita lihat bayangannya adalah A aksen dengan koordinat 2, min 2. Yang pertama kita lihat koordinatnya, masih ada kaitannya antara K dengan koordinat awal. Jadi 2 di sini diperoleh dari min 2 kali min 1. Min 2 di sini diperoleh dari min 2 kali 1. Sehingga koordinatnya adalah K kali dari koordinat awal. Kita lihat arahnya. Kalau tadi dengan K positif 3, antara titik A dengan bayangannya itu dalam satu garis lurus dan satu kuadran. Sedangkan
kalau K-nya negatif, tadi kita ambil negatif 2, maka di sini satu garis lurus tapi arahnya berbeda kuadran. Itu yang membedakan antara faktor skala atau K yang bernilai positif dan juga yang bernilai negatif. Itu pembahasan tentang dilatasi titik. Selanjutnya kita bahas dilatasi bangun. Bagaimana dilatasi terhadap bangun ataupun bidang. Misalkan kita contohkan di sini bangunnya adalah segitiga. Segitiga ABC dengan koordinat A 1,1, B 41, C-nya kita tentukan di sini misalkan 2,4. Pusat dilatasinya masih 0,0, faktor skalanya -1. Bagaimana bayangannya? Atau kita ambil yang positif dulu, 2. Bayangannya adalah ya ini. Bayangannya kita lihat tadi kalau titik sudutnya A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen, jelas tadi sesuai dengan dilatasi titik, jangkauannya ataupun jaraknya sekian kalinya, K kalinya dari titik semula. Sekarang kita lihat ukurannya juga, karena di sini bangun dalam hal ini segitiga, mempunyai daerahnya mempunyai luas. Di sini luas daerah semula yaitu luas ABC, daerah ABC 4,5 satuan luas. Setelah dilatasi, luas bayangannya adalah 18 satuan luas. Ini mengalami perubahan atau perbesaran dibandingkan dengan bangun semula. Kalau kita lihat juga di sini untuk koordinatnya 2,2 itu merupakan 2 kalinya 1 kali 1. 8,2 juga 2 kalinya dari 4,1. Yang berpengaruh pada di sini misalkan jarak ataupun panjang dari A ke B itu 3, maka karena dilatasi 2 kalinya, maka jaraknya ataupun panjangnya A aksen B aksen menjadi 2 kalinya yaitu 6. Ya, kalau luas berarti karena ukurannya ada 2 ukuran yang dikalikan, maka luasnya bukan 2 kalinya tapi 4 kalinya. Jadi 18 sama dengan 4 kali 4,5. Itu jadi perbesaran ataupun dilatasi mengubah ukuran bangun semula. Kalau bangunnya ini 2 bangun yang sebangun. Kalau K-nya bernilai negatif bagaimana? Misalkan -2. Ya. Di sini kita lihat jadi kalau negatif seperti halnya titik tadi, maka arahnya berbeda, berlawanan dan berbeda kuadran. Ukurannya sesuai dengan tadi perbesaran, hanya saja orientasinya berbeda. Karena negatif, arahnya berbeda. Begitupun untuk yang segi 4, nanti akan sama hasilnya dengan yang segitiga ketika dilatasi. Ya. Bagaimana kalau pusatnya tidak 0,0? Tadi ini 0,0. Ya, kalau pusatnya tidak 0,0, maka
ini diselisihkan. Jadi misalkan X, Y dilatasikan dengan faktor skala K, hasilnya Kx, Ky. Kalau pusatnya tidak 0,0, pusatnya misalkan A, B. Kita lihat di sini pusatnya kita geserkan ya. Jadi kita lihat di sini bayangannya ya, kita ambil titiknya yang positif dulu, misalkan 1,1, faktor skalanya 2. Oh iya, untuk pusatnya kita jangan ambil di situ. Karena pusatnya sama, jangan di situ. Faktor skalanya ini ambil yang 2. Ya ini. Kalau pusatnya 0,0, ini tadi K kalinya. Kalau misalkan di sini pusatnya 1,1, faktor skalanya 2. Kita lihat di sini A aksen koordinatnya 5,3. 5 pada A aksen ini berasal dari K kali atau faktor skala K kali selisih 3 dengan 1 ditambah dengan 1, atau kalau koordinat berarti K kali selisih koordinat X dan pusat ditambah koordinat pusat. Misalkan di sini pusatnya A, B, jadi kalau semula dari X, Y, maka bayangannya menjadi K kali X kurangi A tambah A, K kali Y kurangi B ditambah B. Ini kalau pusatnya tidak 0,0. Sekarang kita lanjutkan untuk dilatasi garis. Misalkan di sini garisnya dengan persamaan min 2x ditambah y ditambah 1 sama dengan 0. Pusat dilatasinya 0,0 dan faktor skala misalkan kita tentukan 3. Untuk menentukan bayangan garis seperti langkah-langkah sebelumnya ada 3 langkah, yaitu memilih 2 titik pada garis, menentukan bayangan dilatasi kedua titik tersebut, dan membuat garis melalui bayangan kedua titik tersebut. Misalkan di sini tadi garisnya dengan persamaan min 2x ditambah y ditambah 1 sama dengan 0. Kita pilih titiknya.
Misalkan titiknya yang kita pilih ini yang pas, min 1, min 3 dan 2,3. Kalau didilatasi dengan faktor skala 3 terhadap pusat 0,0, maka yang semula A koordinat min 1, min 3 ketik hasil dilatasi dengan faktor skala 3, berarti A aksen adalah 3 kalinya koordinat A. Maka koordinatnya untuk A aksen min 3, min 9. Begitupun yang B dengan cara yang sama. Maka hasilnya ya. Titik ini selain kita gunakan pemetaan tadi, bisa gunakan matriks seperti ini. Ini untuk pusat 0,0 cara seperti ini. Ini matriks faktor skalanya, kemudian ini matriks koordinat titik awal, ini koordinat titik pusatnya. Kita coba dengan pusat yang tidak 0,0, misalkan min 1,1. Nah, di sini bayangan titik A atau A aksen min 1, min 11 bisa diperoleh dari perkalian matriks 3003 dengan X dikurangi min 1, Y dikurangi 1. Kita dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan koordinat titik pusatnya min 1, 1. Ini min 1, 1 di sini juga berasal dari koordinat titik pusat. Sehingga nanti diperoleh untuk A aksen min 1, min 11, B aksen 8,7. Kalau sudah kita peroleh bayangan kedua titik, kita buat garis melalui bayangan kedua titik tersebut. Ya, seperti biasa kita gunakan rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu Y kurangi Y2 per Y1 dikurangi Y2 sama dengan X dikurangi X2 per X1 dikurangi X2. Sehingga nanti ketika disubstitusikan nilai Y1, Y2, X1, X2 nya bisa diperoleh garis dengan persamaan min 2X ditambah Y sama dengan min 3. Di sini nampak bahwa garis dan bayangannya adalah sejajar. Kalau yang bernilai negatif sama tadi, hanya beda kuadran gitu ya. Ya. Ya seperti itu. Pembahasan tentang dilatasi. Apa yang dapat kita simpulkan? Ya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar atau memperkecil suatu bangun yang sebangun. Ya. Tadi dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, baik memperbesar atau memperkecil suatu bangun yang sebangun. Jika suatu objek didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka titik yang semula X, Y akan menjadi bayangan atau mempunyai bayangan dengan koordinat Kx, Ky atau K kali koordinat semula. Kalau dinyatakan dengan matriks, yaitu X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikalikan matriks XY. K ini berasal dari faktor skalanya, K kali dari koordinat semula. Kalau pusatnya tidak 0,0 atau pusatnya A, B dengan faktor skala K, misalkan titik yang semula X, Y akan mempunyai bayangan dengan koordinat seperti tadi K kali X kurangi A ditambah A, K dikalikan Y kurangi B ditambah B. Atau dalam bentuk matriks bisa dinyatakan dengan X
aksen Y aksen sama dengan K00K. Di sini matriks koordinat matriks X kurangi A, Y kurangi B. X, Y berasal dari koordinat titik semula, A, B di sini berasal dari koordinat titik pusatnya. Demikian pembahasan kita tentang dilatasi. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.